Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati kepala sekolah yang kami hormati seluruh wakil kepala sekolah, yang hormati wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, yang kami hormati pula perwakilan dari BK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu diseminasi budaya positif di SDIT Arisalah Kartasura dengan pemateri kepala sekolah sekaligus calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ustadz Tajuddin Ma'ruf SPDI GR. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua, baik dari wakil kepala sekolah, kemudian dari wali kelas dan juga guru BK. Kami di sini selaku moderator untuk acara diseminasi budaya positif di SDIT Arisalah Kartasura ingin membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, diseminasi budaya positif di SDIT Arisalah dengan pemateri beliau kepala sekolah sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Sukoharjo, beliau Ustadz Tajuddin Ma'ruf SPDI GR. Kemudian yang keempat, umpan balik, dan yang kelima, penutup. Mari kita buka acara diseminasi budaya positif hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin untuk dimohon berdiri. Bentar. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Meniti acara berikutnya yaitu inti acara, insyaallah untuk agenda pemateri pada hari ini dengan tema diseminasi budaya positif di SDIT Arisalah Kartasura dengan pemateri kepala sekolah sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukoharjo, yaitu beliau Ustadz Tajuddin Ma'ruf SPDI GR. Kepada beliau kami persilakan.
Oke. Baik, teman-teman, kita mulai untuk kegiatan kali ini nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat dikumpulkan dalam undangan kami, yaitu untuk kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah atau SDIT Arisalah Kartasura. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan diseminasi nggih, nanti beberapa budaya-budaya positif yang mungkin di antara jenengan mungkin baru mendengar ataupun sudah mengetahui tapi belum tahu secara rinci apa itu budaya positif. Nanti kita jelaskan secara perinci ya. Kemudian kita perkenalkan tim saya nggih dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Ini ada Bu Mutmainah, beliau sebagai fasilitator. Beliau ini dari Purworejo nggih. Beliau guru SMP bahasa Inggris dari Purworejo. Kemudian yang kedua Ibu Diah Ayulistioningsih Eskom. Dia pengajar praktik. Beliau dari Sukoharjo, dari SMA Insan Cendikia gitu. Daerah Baki itu kan ada SMA Insan Cendikia beliau. Dan beliau juga sering ke sini ya, setiap bulan beliau mendampingi saya ya, setiap bulan. Kemarin juga sebelum ini, kemarin ketemu di pendampingan kedua itu bersama dengan Waka kemarin ya, wakil kepala untuk kegiatan visi guru penggerak. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu CGP, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi latar belakangnya apa? Nah, latar belakangnya pembelajaran di sekolah ini akan berlangsung dengan baik jika didukung penerapan budaya positifnya. Dengan budaya positif akan terwujud pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid bisa belajar dengan aman, nyaman, dan senang. Untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah perlu adanya disiplin positif. Maka disiplin positif ini dapat ditumbuhkan melalui pembentukan keyakinan kelas dan juga penerapan segitiga restitusi. Nanti kita jelaskan ya. Oleh karena itu perlu dilakukan diseminasi tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi bagi para guru di SDIT Arisalah Kartasura. Kemudian, sebelum kita mulai ke materi, sekarang berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri. Berpasangan. Pas ya? Berpasangan. Agak mendekat. Berpasangan dulu. Nah, coba sekarang berhadapan, bertatap muka. Senyum dulu sama temannya. Senyum. Nah, kemudian selanjutnya sekarang pegang pundak teman kalian. Nah, sesama di pundak. Nah, tatap, senyum 30 detik. Lupakan masalah-masalah yang tidak. Tatap sambil tepuk pundak kalian, senyum. 30 detik. 10 detik lagi. Sudah cukup. Terima kasih. Sekarang duduk kembali. Barokah. Alhamdulillah semuanya sudah bisa senyum ya. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita sepakatan dulu untuk forum diseminasi ini. Kita sepakatan atau keyakinan di kelas ini atau peraturan yang ada di kelas ini. Ini sudah saya tuliskan 2 dulu. Nanti bisa kita sepakati bareng-bareng nih.
sekaligus kita tulisnya. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi mohon nanti saling menghargai. Ketika ada yang berpendapat, ketika ada yang ngomong, kita saling menghargai pendapat-pendapatnya. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik ya, itu. Kemudian selanjutnya, silahkan mau apa kita sepakati bersama-sama. Selain itu, kesepakatan di ruangan ini. Nah, monggo. Apa? Mungkin kebersihan kelas perlu. Kalau perlu kita tulis. Menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan. Oke, ada lagi selain itu. Selain menjaga kebersihan, apa? Menjaga ketertiban. Ketertiban. Nah, menjaga ketertiban nggak apa-apa kita tulis. Ketertiban. Izin apabila keluar. Nah, izin. Handphone di silent ya, ke silent aja. HP. Baik, lanjut. Setelahnya apa? Ada lagi untuk kesepakatan forum diseminasi ini? Silahkan. Udah cukup ya? Cukup ya? Oke. Sambil makan. Oh, sambil makan. Oke. Snacknya belum datang. Boleh sambil makan dan minum. Sambal. Oke. Oke, baik, kita sepakati untuk forum kali ini. Yang pertama, menghargai siapapun ya. Nanti saling menghargai ketika ada teman yang berbicara ataupun berpendapat, nanti kita hargai. Apapun itu pendapatnya, tetap kita hargai. Kemudian menjadi pendengar yang baik ya. Nah, menjadi pendengar yang baik. Kemudian menjaga kebersihan ya. Nanti kalau ada barang-barang yang dirasa kotor bisa dibuang di tempat sampah. Kemudian menjaga ketertiban ya, saling mengingatkan. Kemudian izin apabila keluar ya. Apabila keluar izin ya. Kemudian HP mohon di silent ya. Di silent aja. Kemudian boleh kok sambal ya, Mang. Sambil makan dan minum. Oke, baik, ini kesepakatan kita di forum kali ini. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita akan masuki materi ya. Jadi konsep inti budaya positif itu ada beberapa hal ya. Jadi seorang guru itu yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, jadi konsep-konsepnya itu kurang lebih nanti kita jelaskan dari poin 1 sampai poin 8 ini ya. Yang pertama, perubahan paradigma ya. Terkadang kan ada miskonsep ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Kemudian hukuman dan penghargaan ataupun konsekuensi ya. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Jadi kita punya posisi, kita itu sudah mungkin sudah berapa lama ya, beberapa tahun sudah mengajar, tapi posisi kita itu seringnya di bagian apa, nanti kita jelaskan. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi, nanti kita jelaskan dan kita lihat contohnya ya, yang pernah saya lakukan juga, nanti kita jelaskan. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu perubahan paradigma ya. Perubahan paradigma. Nah, ini sebagai perumpamaan ya. Ketika ada A dan B, yaitu ada Anda dan teman Anda. Nah, mungkin bisa kita praktekkan, coba ya. Kita praktekkan dulu. Nah. Oke. Nah, satu-satu. Nah, silahkan nanti menulis benda yang paling berharga. Benda yang paling berharga. Silahkan tulis di situ. Benda paling berharga menurut jenengan itu apa? Nah, tulis di situ. Nah, tulis di situ. Nah, terus tulis.
Benda yang paling berharga, wes. Nah. Tulis segera. Wes. Benda. Nah, benda yang itu mungkin berharga bagi sangat berharga. Nah, apa? Nah. Kalau sudah dilipat-lipat, nah, kemudian digenggam tangan. Wah, digenggam erat-erat. Nah, digenggam erat-erat. Nah. Kemudian sekarang berdiri berhadapan dengan temannya. Nah, berpasangan. Nah, coba berhadapan. Nah, berhadapan. Nah. Coba sekarang tangan tadi dikepalkan dengan sekuat tenaga. Nah, dengan sekuat tenaga. Nah, coba silahkan Anda melakukan sebagai kontrol barang tersebut. Jangan sampai barang ini entah bagaimana caranya. Bergantian ya, satu dulu. Yang sebelah sini berarti menggenggam tangan, yang sebelah sana berusaha bagaimana bisa membuka kekepalan tersebut. Berusaha sekuat tenaga. Sekuat tenaga berusaha. Berusaha. Entah boleh langsung nggak apa sambil jalan. Boleh dengan membujuk, mengancam, menghardik atau merayu, menyuap, apa saja terserah. Oke, dalam waktu 1 menit aja ya, 1 menit. Dalam waktu 1 menit. Dalam waktu 1 menit coba. Oke, dalam waktu 1 menit kita mulai. 3, 2, 1. Diginikan. Berbagai cara bebas. Ini masuk mesin. Digenggam salah satu genggam. Oke. Oke, sudah cukup. Sudah duduk, nggak apa-apa ya. Sudah cukup, nggak apa-apa. Sudah cukup. Nah, jadi lanjut ya. Nah, kemungkinan yang terjadi kan bisa dilihat tadi, mungkin ada yang bersedia membuka, ada yang tetap bertahan dengan genggamannya. Tadi yang tetap bergenggam siapa? Wah, Pak Bilal. Yang sempat membuka? Itu ya, tergiur. Itu ya. Tutup Pak pintu deh Pak. Ya, jadi kemungkinan bisa yang terjadi adalah bisa dengan membuka, bersedia untuk membuka dengan rela ataupun tetap tertahan dengan genggamannya. Maka menurut teori choice theory dari Dr. William Glasser itu meluruskan min konsepsi tentang makna kontrol makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk apa? Untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid. Terkadang kita kontrol anak-anak di kelas. Pada pelajaran kali ini tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan-bujukan tadi, bentuk-bentuk kontrol tadi, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terkadang seperti itu juga. Seperti ini tadi, dibujuk dengan hal-hal yang positif atau yang lain sebagainya. Tadi akhirnya dia membukakan kepalanya ya. Kemudian selanjutnya ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang juga seperti itu, kritik-kritik itu membuat orang merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal ya. Langsung saja. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa merasa kita sebagai seorang guru, kita bisa memaksa anak-anak kita. Ini bagian dari ilusi atau miskonsepsi tadi.
Nah, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Nah, pemegang kontrol sesungguhnya itu adalah jawabannya adalah tentu saja kita sendiri yang memegang tadi, yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi, yang sekuat tenaga tadi dengan gigihnya, pokoknya saya genggam terus. Walaupun di sana ada bujukan-bujukan yang lainnya tidak terpengaruh. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, umpamanya tadi mungkin yang sebelah sini dibujuk dengan roti, wah karena dia lapar mungkin akhirnya dibukakan. Tapi kalau sana kekeh, pokoknya ini barangku ora itu. Itu. Nah, itu dalam hal kontrol nih. Nah, kemudian jadi disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri terhadap dirinya, menguasai diri dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Maka kita sebagai seorang pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan atau bukan karena mungkin dipuji atau karena hukuman. Jadi memang terbentuk dalam diri mereka sendiri. Kontrol tadi terbentuk dari mereka sendiri. Oke. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Terkadang kita ketika melakukan sesuatu itu ada motivasi-motivasi tersendiri. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, motivasi perilaku manusia. Maka mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Nah, itu terkadang ada motivasi tersendiri. Contohnya mungkin kalau di guru mungkin ketika datang pagi-pagi ke sekolah, ketika fingerprint, nah, itu pasti ada motivasi lain, nah, agar kita mendapat poin, terutama yang bisa berangkat jam 7:45, sebelum 7:45 dan lain sebagainya. Pernahkah kita itu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Nah, saya tak lewat mana biar mendapat senyuman dari Pak Anwar sebagai kurikulum, ataupun untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang. Nah, ini beberapa motivasi mungkin dalam diri kita atau dalam perilaku manusia itu, ketika mereka mau melakukan sesuatu itu terkadang kan ada motivasi-motivasi yang ada di sebalik itu. Nah, kita akan belajar nih motivasi menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ya. Beliau itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi biasanya orang yang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi nanti ketika saya tidak melakukan ini, nanti efeknya apa? Nah, contohnya seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberi contoh berkenaan dengan motivasi hukuman ini. Nah, dalam lingkup sekolah kita aja yang sering kita lihat. Contoh yang lain mungkin ketika anak-anak terlambat nanti dapat hukuman, disuruh nulis di depan. Itu kan motivasinya karena tidak nyaman ataupun karena nanti mendapat hukuman. Ada yang lain, coba contoh tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, hukuman. Monggo. Tak toki. Oh ya, Pak En. Hukuman yang itu anak-anak itu kalau tidak melakukan nanti dapat hukuman dan lain sebagainya. Nah, contoh aja. Nah, tadi sudah tak contohkan ketika datang terlambat nanti dihukum, disuruh nulis itu buang sampah. Contoh lain, buang sampah tidak sembarangan dihukum. Itu ya, itu motivasi perilaku berkenaan yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut teori tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi
Ini satu tingkat di atasnya dari motivasi yang pertama tadi. Maka di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini termasuk juga bagian dari motivasi eksternal dari luar. Ya. Contohnya apa ini? Mendapat imbalan atau penghargaan. Contoh anak-anak itu ketika disuruh orang tua nanti mendapat upah. Nah, itu bagian dari imbalan. Contoh yang lain. Nah. Fingerprint tadi ya, fingerprint tadi termasuk diantaranya fingerprint tadi ketika bisa datang sebelum jam 7 kurang seperempat akan mendapatkan poin. Dan poinnya itu ya. Ada yang lagi? Anak-anak coba. Contoh anak-anak. Anak-anak. Ketika menyelesaikan beberapa juz yang didapat hadiah. Oh ya, ketika maju syahadah tahfidz. Nah, ketika sudah bisa menyelesaikan satu juz, dia akan mendapatkan penghargaan, sertifikat, kemudian uang pembinaan, dan juga bisa mengikuti kegiatan wisuda tahfidz. Nah, itu contoh. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena apa? Karena motivasi ini berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi benar-benar dalam hati mereka. Ketika melakukan sesuatu, dia benar-benar dalam hatinya. Oh, ya seperti contoh ketika guru berangkat pagi-pagi, kalau dia tidak ada motivasi eksternal yang lainnya, memang benar-benar oh saya ingin menjadi contoh buat anak-anak. Berarti saya datang pagi. Nah, ini bagian dari disiplin positif. Nah, itu tiga motivasi perilaku manusia, dan ini sering kita lihat ya, ataupun diri kita juga sering melakukan. Ketika kita berperilaku seperti ini, nanti imbalannya apa? Ketika saya tidak melakukan ini, nanti dapat hukuman apa? Nah, itu bagian dari perilaku manusia. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan ya, atau hukuman atau konsekuensi ya, itu nanti kita jelaskan ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi ya. Jadi ketika anak-anak kita melanggar peraturan-peraturan yang ada di kelas ataupun di sekolahan, pasti ada sesuatu yang harus terjadi, entah itu dihukum, entah itu ada konsekuensinya dan lain sebagainya. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Tadi ya, ketika seseorang melakukan pelanggaran itu pasti akhirnya nanti pada umumnya nanti berbentuk hukuman atau konsekuensi. Maka dalam pembahasan ini kita akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita jelaskan. Coba sekarang Nah, sekarang ini. Nah, coba dari tindakan-tindakan guru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba nanti ditulis di sampingnya. Nah, bagi, siapa? Nah, yang ini itu nggak apa-apa. Nah, silahkan ditulis dari poin 1 sampai poin 7 ini. Nah, dari kalimat-kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dari poin pertama. Nah, kemudian yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, silahkan ditulis. Nah, 7 ya, 7 poin. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Oke, sudah? Sudah semuanya? Nah, hukuman atau konsekuensi. Coba kita bahas satu persatu dulu ya. Nah. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman? Gak apa-apa. Konsekuensi semuanya. Oke, baik. Benar ya? Konsekuensi. Karena apa? Konsekuensinya ketika seseorang mencoret-coret meja tulis, berarti harus membersihkan. Nah, berarti nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab terhadap meja tulis. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Ada yang menjawab konsekuensi? Gak apa-apa, salah orang apa-apa. Nah, Oke, lanjut. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Nah, konsekuensi ya, ketika dia nyoret-nyoret kertas temannya, berarti dia harus mengganti kertas. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, hukuman ya. Ada yang salah? Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari ketika tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman ngajong. Udah mau kan ngomong konsekuensi? Oh, konsekuensi. Oh, 2. Oke. Ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Alasannya yang hukuman sih. Peraturan sekolah. Oh. Oke, konsekuensi. Pak Q. Apa? Masih berhubungan ya. Oke, nanti kita jawab ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, nanti kita jelaskan. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang hukuman? Oke, yang masih kosong. Buka lagi. Oke, lanjut. Ya, nanti yang masih ragu tadi poin yang ini, murid diminta bertelanjang ya. Oke, kalau jawaban yang di sini jawabannya hukuman. Nanti setelah kita jelaskan hukuman dan konsekuensi nanti akan tahu ya. Tadi berarti kita sepakati yang masih ragu yang poin ke 5 ini ya. Itu. Oke, baik. Jadi inti atau perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu seperti ini. Kalau hukuman itu tidak terencana. Nah, terkadang ketika kita melihat ada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran, langsung kita hukum aja, terserah hukumannya apa. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, bahkan muridnya tidak tahu nanti kalau melakukan kesalahan saya dihukum apa. Nah, kemudian murid tidak dilibatkan. Nah, dalam membuat hukuman itu murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, jadi terserah gurunya yang menghukum tadi, atau berupa fisik atau psikis, mungkin bisa menyakiti anak-anak kita, atau perbuatan, atau bahkan kata-kata. Secara psikis kan, itu membuat psikis anak kita. Nah, itu.
Kemudian kalau konsekuensi yang pertama terencana dan sudah disepakati. Jadi konsekuensi sudah disepakati, anak-anak sudah tahu ketika dia melakukan ini nanti konsekuensinya seperti ini. Ketika melakukan ini ada konsekuensinya. Dibuat guru dan murid. Nah, ini yang penting ya. Dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya. Jadi murid-murid sudah tahu konsekuensinya. Diberikan berdasarkan data yang diukur. Nah, berapa kali tidak. Kalau memang disepakati push up 5 kali ya. Kalau memang murid sudah tahu nggak apa-apa, ini masuk konsekuensi. Tapi kalau belum disepakati tiba-tiba diminta push up 10 kali, 20 kali. Nah, itu bagian dari tadi ya. Karena murid tidak dilibatkan, jadi tidak tahu. Guru selalu memonitor murid. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Jadi biar anak itu dibuat tidak nyaman karena ketika dia melakukan pelanggaran tetap ada konsekuensinya. Jadi imbal baliknya ketika dia melakukan pelanggaran. Jadi itu ya. Jadi kalau kita kembali ke tadi coba. Ini masuknya apa? Nah, ini tadi ya, karena bertelanjang kaki sepanjang hari. Nah, ini bagian dari hukuman tadi ya. Masuk ke berupa fisik ataupun bahkan murid tidak dilibatkan. Nah, itu. Nah, jadi masuknya ke hukuman. Oke, lanjut. Jadi baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman-hukuman atau bahkan penghargaan itu bisa jadi membuat atau kalau di sini dikatakan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan yang memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi kita lebih ke ranah restitusinya, ya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasinya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ya, yaitu beri pengakuan secara khusus. Nah, restitusi tadi secara khusus atau pribadi atau kepada semua murid atau beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nanti kita contohnya seperti ini, pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Ketika kita mungkin memanggil salah satu anak ya. Anak yang mungkin dia melanggar kita awali dengan kemarin saya perhatikan kamu begini. Nah, itu ada apa? Nilai kebajikannya apa? Ada rasa empati besar. Ada empati berarti kita benar-benar memperhatikan anak tersebut. Maka itu bisa dilakukan ketika saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika melihat ada anak-anak melakukan nilai-nilai kebajikan itu nggak apa-apa disampaikan. Kemarin saya perhatikan kamu begini. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, termasuk ketika ada diskusi, ada salah satu yang membantu temannya itu nilai kebajikannya adalah bentuk kepedulian. Jadi saya menghargai ini karena apa? Nah, kemudian ucapan terima kasih untuk ini rasa tanggung jawab pada saat apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh-contoh pengakuan atau contoh-contoh apresiasi kebajikan. Nah ini ya, intinya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, kita ajak diskusi ya. Jadi proses itu nanti bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi itu bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, ada sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain, atau bahkan tawaran, bukan paksaan, ini tawaran. Nah, kemudian menuntun untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan
tindakan tadi. Nah, jadi kebutuhan dasarnya apa? Nah, dicari. Nah, kemudian menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan. Jadi lebih menguatkan kepada anak-anak. Kemudian fokus pada karakter sehingga murid menyadari bahwa anak-anak itu benar-benar sadar mereka berbuat salah. Kemudian fokus pada solusi, ya, pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, okay. Baik, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mau materi sampai poin ke 3. Oh, es breakingnya begini. Oke, istirahat dulu, nggak apa-apa, minum dulu. Silakan diminum dulu. Tambahin. Es breaking apa ya? Terima kasih, Pak. Dah? Dibetes orang nih, kok maaf nih. Mulai. Wes. Oke, baik, sekarang kita es breaking dulu. Nah, berdiri dulu. Berdiri. Oke, berdiri. Ini agak mundur mepet iso ya. Berhadapan ngono Cik. Iso nggak longgar? Hadapan meneh. Ya. Nanti siram. Oke. Sekarang saya yakin semuanya bisa mengurutkan angka ya. Angka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang es breakingnya adalah coba yang pertama, langkah pertama berhadapan, berhitung 1, 2, 3 terus kembali lagi. 1 bergantian ya. Umpama contoh, saya sama Pak Hen. Saya mengucapkan 1, jawab 2, 3. Langsung balik lagi 1, 2, 3. Nah, itu yang pertama. Coba kita praktekkan dulu. 1, 2, 3 balik. Oke. Oke, mulai 3, 2, 1. Yang kenceng nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, cukup. Cukup. Oke, sekarang. Cukup sekarang. Yang kedua saya ganti. Tadi kan 1, 2, 3. Yang 2 diganti tepuk plek. Yang ketiga loncat. Contoh, satunya tetap umpama dari sini. 1 berarti 2 tepuk, 3-nya loncat. 1 loncat. Berhadapan. Ya, berhadapan. Oke, contoh ya, oke. Oke, siap? Mulai 3, 2, 1. Konsentrasi. Oke, sekali. 33. Oke, baik, sudah duduk lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, silakan minum lagi. Ternyata konsentrasi butuh. Ternyata butuh konsentrasi. Walaupun cuma ngomong 1, 2, 3, tapi tetap butuh konsentrasi. Oke. Oke, Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah nih, sekolah atau kelas nih. Nah, jadi mungkin di antara jenengan ada yang baru mendengar kata ini. Dan sebenarnya ini sudah mungkin tahapan-tahapannya sudah pernah dilakukan. Ini keyakinan kelas itu hampir sama tapi berbeda ya. Hampir sama tapi beda. Seperti mungkin ketika kita mengawali pelajaran di awal tahun, biasanya kita membuat semacam peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau kontrak belajar itu. Nah, seperti itu. Tapi ini nanti lebih terperinci lagi nih. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi poinnya adalah termasuk dari suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini di dalamnya ada nilai-nilai kebajikannya.
Kemudian guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi ini disepakati oleh guru dan murid. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Ini bentuk-bentuknya. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini bentuk-bentuk keyakinannya. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi prosedurnya adalah pertama mungkin ketika awal pembelajaran sebelum masuk KBM kan biasanya ada masuk di dalamnya kemarin MPLS itu ya, masa pengenalan lingkungan kelas itu. Di setiap kelas itu di hari-hari tersebut itu harus ada satu momen untuk membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama kita persilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas tersebut. Nah, jadi bersama di kelas masingnya kita buat semuanya untuk mencurahkan pendapatnya. Enaknya peraturan di kelas itu apa aja kita tulis. Kita tulis di papan tulis. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Ini yang penting ya. Makanya terkadang kan kita menulis dilarang ini dan ini. Nah, itu dirubah menjadi kalimat positif. Contohnya di sini, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita rubah menjadi berjalanan di kelas atau koridor. Nah, dilarang, apalagi contoh yang bisa kita rubah. Dilarang buang sampah. Kita rubah menjadi kalimat positif. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, contoh lain. Barisan sini, salah satu mewakili. Jangan bercanda. Marilah. Terus kita ganti memperhatikan guru ketika. Nah itu ya, kalimat-kalimat negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tadi kalau sudah disepakati satu kelas, kita tadi disepakati satu kelas dicatat, kemudian proses disetujui dan ditandatangani wali kelas tadi, kemudian dipublikasikan, kita sampaikan ke anak-anak. Nah itu, ini contoh keyakinan kelas ini kelas 1. Nah, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, kemudian ini contoh yang kelas atas, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Saya pernah membuat di kelas 5. Nah, ini contoh kelas 5B. Nah, ini saya ambil kata-kata aja. Perkata menghormati, maksudnya apa? Siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua itu. Sampai di sini ada budaya 5S, kemudian kehadiran, partisipasi, jujur, saling menghargai. 4 kata ajaib, yaitu minta maaf, menolong, kemudian permisi dan terima kasih. Ini contoh yang pernah saya buat keyakinan kelas di kelas 5B gitu. Oke, itu berkenaan dengan keyakinan kelas. Jadi seperti kita memproses kontrak belajar atau kesepakatan kelas itu akan, tapi lebih kita lihat lagi. Yang pertama kalimat-kalimat positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang ada di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika kita melakukan itu pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan,
sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau bahkan melanggar dari peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, maka dalam hal ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, seperti kasus tadi saya contohkan tadi, karena kepingin makan sehingga dia mau membukakan tangannya. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini nanti kita perlihatkan ini. Ada tadi kasus nih, kasusnya. Yang pertama Pak Budi, beliau ini guru wali kelas 6B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Sering mintain makan teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Budi, apa yang akan Anda lakukan? Maka menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy ini melakukan hal itu? Maka dari kasus ini bisa kita ambil alasannya apa kok dia sampai mengambil paksa makanan teman-temannya. Kalau kita ambil dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan dasar manusia, yang pertama alasan Tommy itu karena dia lapar. Karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sehingga maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa tidak kelaparan atau bisa survival atau bertahan hidup, makanya dia rela untuk meminta-minta temannya. Ada juga alasan yang kedua, sebagaimana contoh untuk kasih sayang atau rasa diterima, yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika dia diberi itu serasa diperhatikan, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang. Mungkin karena kurang kasih sayang dari orang tua, sehingga dia pokoknya saya berulah nanti biar dilaporkan ke orang tua, sehingga orang tua mau memberikan kasih sayang atau perhatiannya. Kemudian juga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai seorang penguasa atau kekuasaan. Biar dianggap jagoan. Jaluk IKB itu. Kemudian karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam ya. Karena melihat ada yang bawa makanan anak, ada yang bawa steak, ada yang bawa sate, ada yang bawa sayur, mie. Padahal dia bosan dengan makanan ibunya, sehingga dia terpaksa terus itu. Itu karena untuk memenuhi kebutuhan tadi, yaitu akan kebebasan tadi. Kemudian juga yang terakhir karena dia hanya melakukan karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal ya. Karena dia ambil makannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Ketika ngambil, ketok nesu malah seneng deh. Itu kan bagian dari kebutuhan kesenangan. Ini yang mungkin sering kita lihat juga nggih. Iseng aja ngambil makanan temannya. Iseng. Oke, lanjut. Posisi kontrol restitusi. Kita masuk ke posisi kontrol. Kita ini sebagai guru, posisi kontrol kita itu sebagai apa nih? Tadi di awal sudah kita sampaikan berkenaan dengan kontrol itu bagaimana. Sekarang kita masuki posisi kontrol kita sebagai guru. Kelihatan ya? Ini agak banyak. Oke. Dari poin-poin ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bisa jadi kita sebagai seorang penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman buat murid-murid kita, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi manajer. Dan motivasinya sebagaimana tadi di awal kita sampaikan, karena mereka melakukan perbuatan itu mungkin menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, atau menghargai diri sendiri. Maka
kita contohkan. Yang pertama, menjadi posisi kontrol kita sebagai penghukum itu yang bagaimana, dan mungkin kita juga pernah melakukan atau pernah melihat teman-teman kita dari guru-guru kita pernah melihat itu. Guru itu seringnya berbuat menghardik atau bahkan menunjuk-nunjuk, atau bahkan menyakiti, bahkan menyindir anak-anak kita. Nah, contohnya, kalau kamu tidak melakukan ini, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu salah satu contoh. Hasilnya apa? Hasilnya nanti memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian kaitannya dengan berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid malah berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, maka dampaknya pada anak, dia malah ngeyel, mengulangi kesalahannya lagi, mengulangi kesalahan lagi. Kemudian sikap posisi yang kedua, pembuat rasa bersalah, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa. Nah, itu sering-sering ibu kecewa ketika apa? Kemudian guru berkata, mungkin kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu sudah lelah, mengatakannya ibu stres dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian maling muridnya menjawab, maafkan saya. Ini sebagai teman, sebagai pembuat salah, merasa bersalah guru juga merasa bersalah, sehingga anak-anak itu dampaknya pada anak-anak, mereka merasa rendah diri. Nah, kemudian kita juga bisa memposisikan sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu dan lain sebagainya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu begini-begini. Nah, kemudian anak juga akan berpikir, bapak atau ibu teman saya ternyata begitu, ternyata guru saya begini. Nah, maka ini juga dampaknya pada anak adalah nanti menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Karena kalau sudah membuat posisi kontrol kita dengan murid itu sebagai teman, nanti ya seperti ini, ya, tidak mandiri atau bahkan malah bergantung. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini ciri-cirinya harus ada aturan, ya. Apa aturannya? Nah, dan nanti murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya dapat atau yang saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, itu. Jadi ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita sebagai posisi kontrol kita sebagai manajer, ya kita membuat pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, maksudnya kita yakini dalam keyakinan kelas tadi, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian nanti murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini bisa berdampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Maka dari kelima poin ini, posisi kontrol kita sebagai guru ini, penghukum, pembuat salah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru itu menjadi posisi kontrol sebagai manajer tadi, ya, sebagai manajer tadi. Jadi kita berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan kepada anak, sehingga ketika kita bertanya kepada anak, mereka juga berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahannya, memperbaiki keadaannya. Kemudian sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi setelah ngobrol nanti bisa ketemu, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi setelah ngobrol nanti kan bisa diketahui solusinya begini. Kemudian juga selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, itu. Oke, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi, ya. Praktek segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini tahapan-tahapannya itu ada 3, ya. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama, jadi nanti bisa kita praktekkan ke anak-anak. Dan ini sudah saya praktekkan. Nah, yang pertama, stabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, contohnya seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita katakan ke anaknya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti
bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu salah satu kalimat-kalimat pembuka ya, untuk melakukan segitiga restitusi ini. Kemudian setelah kita ajak obrol tadi, kita lanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, jadi setelah tadi kita awal dengan pembukaan tadi, mereka akan mengakui sendirinya, mereka akan ngobrol sendiri kenapa berbuat salah dan lain sebagainya. Nah, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, mereka akan bercerita, anak-anak akan bercerita apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan siapa yang lain, sikap yang lain, yang baru. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini setelah itu mereka biasanya akan bercerita tentang tindakan-tindakan yang mereka lakukan salah. Setelah itu baru di sesi yang terakhir kita menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakan yang salah. Nah, contohnya kata-katanya ini, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, atau kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Itunya di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Ini contoh-contoh kalimat di kalimat untuk meyakinkan ya, menanyakan keyakinan. Saya perlihatkan yang pernah saya lakukan nih. Betul lagi. Gila nih kita ya. Betul, haram itu ya. Betul lagi. Betul ya. Nah. Ini pernah saya lakukan kepada salah satu murid di SDT Arisalah. Ya, sambil boleh. Nah, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok tadi nggih, 3 tahapan dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Skenarionya seperti ini. Selamat siang, Safa. Sudah sholat zuhur belum? Kenapa Pak Judin panggil ke sini? Oh iya, tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Tajudin melihat Safa melihat jawaban temannya. Tadi teman sampingnya saya kira toh kamu melihat jawaban temannya atau mencontek, betul atau tidak? Iya, Pak. Oke, Safa mencontek perbuatan yang baik atau tidak? Safa, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, termasuk Pak Tajudin juga pernah berbuat salah. Safa bisa. Tapi Pak Tajudin di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Pak Tajudin di sini mau mencari solusi supaya Safa tidak mencontek lagi. Coba cerita sama Pak Tajudin, apa sih alasannya? Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Tinggal Pak Polosi. Berarti ketika Safa belajar, ketika Safa tidak belajar, akhirnya Pak tidak bisa mengerjakan soal. Betul atau tidak? Nah, Safa masih ingat tidak? Keyakinan kelas kita yang sudah kita pakai ketika di
awal pembelajaran dahulu. Apa itu keyakinan kelas? Jujur dalam bertindak. Apa yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita, yakin? Ya, maka sifat jujur itu baik atau untuk kita kan? Baik. Kalau sudah yakin, kira-kira apa yang harus Safa lakukan supaya Safa tidak? Karena apa? Karena bertindak itu perbuatan yang tidak jujur. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak bertindak? Kita harus belajar. Oh iya, sudah selesai. Live streaming. Selain itu apalagi coba? Berdoa kepada Allah. Oke, baik sahabat. Sudah tahu kan apa yang harus dilakukan supaya sahabat tidak berbuat kembali. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan sahabat mau memulai seperti yang sahabat katakan tadi? Oke, mulai hari ini ya, siap? Oke, baik. Mulai hari ini sahabat akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, yaitu akan belajar, kemudian mengerjakan semampunya, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih sahabat. Pak Guru yakin sahabat pasti bisa menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang solihah, kebanggaan. Terima kasih. Udah, lanjut aja ya. Udah. Dari samaran ya, Pak? Golek wong angel. Umar lho. Umar. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa kelas 4. Saya senang sekali melakukan praktik ketika restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Senang sekali diajak Pak Tajudin untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, sambung. Oke, baik. Orang hilang. Mau tekan aja mau. Pak ya. Tuh, Kak Rene mana? Tekan aja. Oke, baik. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya. Konsep inti dari budaya positif nih. Tadi kita dari awal sudah kita sampaikan perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi semoga untuk kegiatan kali ini nanti bisa bermanfaat dan bisa mungkin kita aplikasikan ya kepada di kelas masing-masing ya. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke moderator, kepada Pak Anwar, kami kembalikan waktu dan tempatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, yang mengucapkan untuk materi kepada tim berkaitan dengan diseminasi budaya positif di SPDT Arisalah. Nanti acara berikutnya yaitu umpan balik dari para peserta, dari para guru-guru bisa memberikan mungkin 1 atau 2 guru memberikan berkaitan dengan umpan balik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tajudin. Semoga sesi kita buka untuk berkaitan dengan umpan balik. Semoga dari Ustaz
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menghargai sekali presentasi dari Ustadz Tajuddin Ma'ruf, Sarjana Pendidikan Islam GR, yang telah memberikan informasi terkait diseminasi budaya positif di SDT Arisalah Kartasura. Sungguh sangat luar biasa. Alhamdulillah presentasi berjalan dengan lancar, ilmu yang diberikan juga sangat positif, membuka kemampuan kita sebagai guru untuk terus meningkatkan pengetahuan terkait budaya positif yang ada di SDT Arisalah Kartasura, dan harapannya budaya tersebut bisa terlaksana secepat mungkin agar aura positif yang ada di SDT Arisalah Kartasura senantiasa terjaga. Terima kasih, itu saja umpan balik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang sangat bagus ya, yang sangat lengkap. Mungkin mudah-mudahan ini tidak hanya kita jadikan sebagai tambahan pengetahuan maupun wawasan, tapi dapat kita praktekkan sehingga kita dapat membuat sebuah budaya positif di sekolah kita sesuai dengan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diseminasi yang luar biasa ini tadi disampaikan oleh Ustadz Tajuddin, yang secara umum mungkin kita istilahnya anak-anak itu biar senang berada di sekolahan seperti itu. Nah, ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro ya, Bapak Pendidikan yang mendirikan Taman Siswa. Jadi sekolah itu dijadikan taman, tempat bermain bagi siswa, bukan tempat yang menakutkan. Jadi kita jadikan sekolahan itu menjadi tempat yang menyenangkan, layaknya taman bagi anak-anak kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah iya. Rasa. Mbok foto sih, Mbok. Wes duwe ya wes. Kemudian tadi untuk umpan balik dari Ustadz, perwakilan juga dari Ustadz Bilal, kemudian dari Ustadz Hendarto dan juga dari Ustadz Beni. Ucapan Jazakumullah pada hari ini luar biasa dari pematerinya, dari Ustadz Tajuddin yang sudah memberikan informasi kepada kita semuanya berkaitan dengan budaya sekolah. Yang kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan pada pagi ini yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu tadi kesimpulan yang bisa kami sampaikan berkaitan untuk agenda pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan untuk materi Ustadz Tajuddin Ma'ruf yang sudah menyampaikan luar biasa berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Dan sebelum kami tutup, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pemateri yang telah memberikan informasi banyak sekali berkaitan dengan budaya positif di sekolah, dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Mari kita tutup acara diseminasi budaya positif di SDT Arisalah Kartasura
dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kami selaku moderator apabila ada kesalahan tutur kata dan kesalahan dalam menyusun acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.